Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ada yang berkomentar bahwa di zaman SBY pemerintahannya lebih baik daripada zaman Jokowi. Waktu zaman SBY itu tenang, damai, tidak ada keribetan, tidak ada keributan. Semuanya terkontrol dengan baik. Ekonomi negara stabil, berada di persentase 6%. Sementara di era Jokowi banyak ribet, banyak ribut, banyak demo. Perekonomian tidak stabil. Pokoknya jauh lah. Di era SBY lebih baik daripada di era Jokowi. Mendengar hal ini saya tertawa terbahak-bahak. Ya karena waktu di zaman SBY para pengacaunya yang suka bikin ribet dan suka bikin ribut, yang suka mencari-cari kesalahan, tebar gibah, fitnah, hate speech dan hoax, itu mereka sedang berkuasa. Nggak ada yang bikin kekacauan karena pengacaunya sedang berkuasa. Nggak ada yang bikin keributan karena tukang ributnya lagi berkuasa. Nggak ada yang tebar gibah karena orang yang suka tebar gibahnya sedang berkuasa. Nggak ada yang suka tebar fitnah karena yang suka tebar fitnahnya sedang berkuasa. Dalam bahasa lain, iblis politiknya sedang berkuasa. Jadi pemerintahnya tenang-tenang wae, adem ayem. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kenapa waktu zaman SBY semuanya terkendali, ekonomi bisa mencapai 6%? Karena nggak ada hambatan, tantangan, gangguan, dan rintangan. Iblis politiknya sedang berkuasa. Kerja SBY-nya nggak ada yang ganggu. Jadi mulus-mulus saja, bro. Sementara di era Jokowi, iblis politiknya sudah tidak berkuasa. Makanya iblis politik ini mengganggu, mengacau, tebar gibah, tebar fitnah, tebar hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan. Pemerintahan Jokowi diganyang di sana-sini. Digenyeng di sana-sini. Diginying di sana-sini. Diupayakan perekonomiannya ambruk. Mudah-mudahan bisa hancur seperti tahun 1998. Maka yang akan berujung kepada penggulingan pemerintahan yang sah. Ini kelakuan iblis politik, bro. Kenapa saya katakan iblis politik? Karena iblis politik ini dulu, waktu di zaman Nabi Adam adalah orang yang mengacaukan surga. Orang yang suka bikin keributan di surga. Orang yang suka tebar kejahatan di surga. Sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga karena terjebak oleh jebakan yang dibuat iblis. Kalau di surga ada pengacau surga. Kalau di Indonesia pun ada pengacau Indonesia. Di surga ada perusuh yang namanya iblis. Di Indonesia pun ada perusuh yang suka bikin kekacauan di sana sini. Namanya iblis politik. Ini yang harus kita sadari. Jadi jelas. Ketika zaman SBY berkuasa, ekonomi bisa stabil tembus 6% karena iblis politiknya sedang berkuasa. Ketika di zaman Jokowi, ekonomi negaranya tidak stabil. Banyak ribut dan ribut karena iblis politiknya sedang tidak berkuasa. Sehingga menyerang kepada pemerintah. Makanya saya kepada Demokrat SBY dan PKS, kalau tidak mau disebut iblis-iblis politik, biarkan aja dulu, bro. Jokowi bekerja sesuai kemampuannya. Gak usah cari-cari kesalahan. Gak usah kritik sana kritik sini. Gak usah serang pemerintah. Biarkan. 1 tahun Jokowi bekerja. Nanti di akhir tahun baru dikritik. Bukan dikit-dikit mengkritik. Itu mah bukan mengkritik. Tapi bikin kacau, bikin ribut. Atau kelakuan kalian seperti iblis politik. Jadi biarkan aja dulu lah. Ya seperti dalam pelajaran sholat. Kalau imam takbir, kita takbir. Imam ruku, kita ikut ruku. Imam sujud, kita ikut sujud. Imam duduk
Di antara dua sujud, kita ngikut. Imam atahiyat, kita ngikut. Nanti kalau sholat itu sudah beres, pekerjaan sudah beres, baru dikritisi. Ini kan ajaran sholat. Jangan baru ruku dikritik. Baru takbir dikritik. Baru sujud dikritik. Terus dikritik. Ya kacau bro. Kacau pekerjaan kalau dikritik terus dikritik. Nah inilah bodohnya Demokrat dan PKS. Kritik. Kerja aja belum, udah dikritik. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.